Tutorial super lengkap, jadi high value jomblo. 15 pola pikir berbahaya yang kalau lo praktekkan bisa bikin lo jadi cowok single yang sukses dan diinginkan banyak orang. Ini gue ambil dari ebook terbaru. Judulnya High Value Jomblo. Bisa lo baca di kolom komentar. Plus dari buku sakti, The Art of Seduction karya Robert Greene. Gue ambil intisarinya dan sajikan ulang pakai contoh yang sesuai sama kehidupan lo. Tapi, kita nggak akan pakai buku ini buat manipulasi cewek. Kita akan pakai buku ini buat memanipulasi diri lo sendiri. Biar lo berubah dari pria yang membutuhkan menjadi pria yang dibutuhkan. Dari pria yang mengejar menjadi pria yang menarik. Siapkan telinga lo. Siapkan hati lo. Karena setelah ini cara pandang lo tentang kesendirian nggak akan pernah sama lagi. Konsepnya unik, mungkin lo juga akan dengar banyak istilah-istilah aneh di sini. Oke, kita mulai bro. Pola pikir pertama adalah, jadilah sang koket atau sang penggoda yang mandiri. Robert Greene bilang kalau manusia itu secara alami bakal ngejar apa yang lari dari mereka. Manusia bakal menginginkan apa yang nggak butuh sama mereka. Lo tahu kenapa lo sering ditolak cewek? Karena lo terlalu butuh. Bau kebutuhan lo itu tercium sangat menyengat. Lo kayak pengemis yang nempelin orang lewat. Mulai hari ini, lo harus adopsi mindset the koket, yaitu kemandirian total. Lo harus bisa bahagia sendirian sampai di titik di mana kehadiran orang lain itu cuma gangguan kecil yang menyenangkan, bukan kebutuhan. Cewek itu suka sama cowok yang punya dunianya sendiri. Cowok yang gak gampang didapetin. Tugas nyata lo mulai besok adalah lakuin solo date. Gua serius. Pergi ke bioskop sendirian. Makan di restoran enak sendirian. Ngopi di tempat hits sendirian. Jangan bawa teman. Jangan sibuk main handphone buat nutupin rasa canggung. Nikmati waktu lo sama diri sendiri. Rasain kalau ternyata lo itu asik. Lo bakal berubah jadi dingin tapi memikat. Lo bakal mancarin sinyal kalau lo nggak butuh validasi siapa-siapa. Dan percayalah my brother itu seksi banget. Gua bangga kalau lo berani ambil langkah ini, karena itu tandanya lo udah berdamai sama diri lo sendiri. Pola pikir kedua adalah, ciptakan aura misteri atau the art of silence. Di zaman sosial media ini, semua orang jadi buku yang terbuka. Dikit-dikit update status, dikit-dikit curhat di story, lagi makan di foto, lagi sedih bikin quotes galau. Lo pikir itu bikin orang peduli? Enggak, itu bikin lo jadi murahan. Enggak ada yang menarik dari hal yang udah jelas. Robert Greene ngajarin kalau misteri adalah inti dari seduksi. Orang harus penasaran siapa lo sebenarnya. Kalau lo tumpahin semua isi otak lo, di pertemuan pertama, lo udah ngebunuh ketertarikan mereka. Jadi tugas lo adalah puasa bicara. Mulai sekarang kalau lo lagi nongkrong atau lagi kencan, bicaralah lebih sedikit dari biasanya. Tahan dorongan buat ceritain semua masalah lo. Kalau ditanya jawab seperlunya aja, tapi dengan senyum yang penuh arti. Biarin mereka yang nebak-nebak. Di sosial media, berhenti posting hal-hal nggak penting. Biarin orang mikir, lo lagi sibuk membangun kerajaan lo. Pas lo jarang muncul, sekalinya lo muncul, orang bakal nungguin. Lo berharga my brother, jadi jangan obral cerita hidup lo ke sembarang orang. Pola pikir ketiga adalah, jadilah the dandy atau sang pemberontak yang elegan. Masyarakat kita suka banget sama keseragaman. Semua orang pakai baju yang sama, dengerin lagu yang sama, ngomongin topik viral yang sama. The dandy adalah sosok yang berani beda. Dia nggak peduli sama tren. Dia punya gaya sendiri. Dia punya prinsip sendiri. Cewek itu bosen sama cowok yang standar. Mereka nyari cowok yang punya karakter. Yang berani ngelawan arus dengan cara yang elegan. Tugas lo sekarang adalah cari satu hal dari penampilan atau hobi lo yang bener-bener lo banget, tapi mungkin nggak umum. Mungkin lo suka pakai kemeja flanel pas orang lain pakai kaos oblong. Mungkin lo suka musik jazz pas orang lain dengerin pop. Pertahankan itu. Jangan berubah cuma biar diterima. Ubah penampilan lo jadi lebih rapi dan berkelas versi lo sendiri. Keberanian lo buat jadi beda adalah tanda kepercayaan diri tingkat tinggi. Pola pikir keempat adalah anti pola pikir korban atau kill the victim mentality. Ini yang paling sering bikin cowok jadi nggak bernilai. Lo ngerasa dunia nggak adil, lo ngerasa cewek itu jahat, lo ngerasa lo miskin karena pemerintah, lo ngerasa lo jomblo karena lo jelek. Stop, berhenti mengeluh. Cewek ilfil setengah mati sama cowok yang mentalnya mental korban. Cowok yang bisanya cuma nyalahin keadaan. Robert Greene bilang kalau lo mau punya power, lo harus ambil tanggung jawab penuh. Kalau hidup lo berantakan, itu salah lo. Dan karena itu salah lo, maka lo juga yang punya kekuatan buat benerinnya.
Tugas lo adalah setiap kali lo mau ngeluh cubit tangan lo sendiri. Ganti kalimat keluhan lo jadi kalimat aksi. Jangan bilang gua nggak punya duit, tapi bilang gua lagi belajar cara baru buat nambah penghasilan. Jangan bilang cewek itu sombong, tapi bilang gua harus naikin kualitas diri gua biar selevel sama dia. Lo bakal fokus ke solusi. Dan cowok yang solutif itu adalah sandaran yang dicari banyak wanita. Pola pikir kelima adalah kelimpahan atau abundance mindset. Cowok jomblo yang lemah biasanya punya mentalitas kelangkaan. Dia ngerasa kalau cewek ini satu-satunya di dunia. Dia jadi posesif cemburuan dan ngejar-ngejar kayak orang gila. Itu justru bikin cewek lari. Lo harus punya mindset kelimpahan. Di dunia ini ada miliaran wanita. Kalau satu nolak masih ada jutaan yang lain. Lo nggak akan mati tanpa dia. Robert Greene ngajarin kita buat nggak terikat secara emosional sama hasil. Lo mau sama gua, ayo, kalau enggak ya udah pintu keluar di sana. Tugas lo adalah ngelatih diri buat berani bilang tidak. Kalau ada cewek yang nggak ngehargain waktu, lo tinggalkan. Kalau ada teman yang toksik, tinggalkan. Tunjukin kalau lo punya opsi lain. Gua tahu rasanya takut sendirian itu nyata, tapi lo harus ingat, lo itu hadiah. Hadiah nggak ngejar penerima, tapi penerima yang ngejar hadiah. Pola pikir keenam adalah, jadilah the natural atau miliki sifat kekanak-kanakan yang menyenangkan. Dewasa itu bukan berarti kaku. Banyak cowok mikir, kalau mau jadi high value man, harus serius. Terus mukanya tegang, nggak boleh bercanda. Salah. Cewek itu suka sama cowok yang bisa bikin dia ketawa. Cowok yang punya sisi playful atau suka bermain. The natural adalah tipe seducer yang punya pesona kayak anak kecil. Dia jujur, dia spontan, dia antusias. Dia bisa ngelihat dunia dengan rasa kagum. Ini bikin orang di sekitar dia jadi rileks dan nyaman. Tugas lo adalah cari lagi hobi masa kecil lo yang bikin lo lupa waktu. Lakuin itu tanpa rasa bersalah. Pas lo lagi kencan atau nongkrong, jangan takut buat ngelakuin hal konyol. Ketawalah yang lepas, jangan jaim. Energi positif lo itu nular. Dan di dunia yang penuh tekanan ini, cowok yang bisa bawa kebahagiaan adalah aset paling berharga. Pola pikir ketujuh adalah kuasai seni mendengarkan atau the charmer, yang bikin orang ngerasa spesial karena dia fokus sepenuhnya ke orang itu. Kebanyakan cowok kalau lagi ngobrol sama cewek, sibuk mikirin abis ini gue ngomong apa ya biar kelihatan keren. Itu salah. Lo harus belajar dengerin. Bukan cuma dengerin kata-katanya, tapi dengerin emosinya. Tatap matanya. Condongkan badan lo ke arah dia. Bikin dia ngerasa kalau dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Robert Greene bilang, kunci menaklukkan hati orang adalah dengan memvalidasi ego mereka. Tugas lo mulai besok adalah latihan jadi pendengar aktif. Kalau orang lagi cerita, jangan potong. Jangan buru-buru kasih solusi. Cukup dengerin dan tanya balik. Oh ya, terus gimana perasaan lo pas itu terjadi? Pertanyaan simpel kayak gitu efeknya magis. Orang bakal ngerasa dimengerti sama lo. Dan orang yang ngerasa dimengerti bakal kecanduan sama kehadiran lo. Pola pikir ke-8 adalah ciptakan reputasi atau triangulation. Robert Greene bilang, manusia itu makhluk sosial yang suka niru keinginan orang lain. Kalau banyak orang menginginkan sesuatu, kita jadi ikut-ikutan pengen. Cewek bakal lebih tertarik sama cowok yang ternyata juga disukai atau dihormati sama orang lain. Ini namanya triangulasi. Lo nggak perlu jadi playboy yang tebar pesona. Tapi, lo harus bangun reputasi sebagai pria yang berkualitas. Pria yang punya standar. Pria yang dihormati di tongkrongan. Pria yang disayang sama ibunya. Tugas lo adalah bangun personal branding lo. Di sosial media posting kegiatan lo yang produktif. Posting hobi lo yang keren. Posting foto lo lagi olahraga. Jangan posting kegalauan. Tunjukin kalau hidup lo itu seru dan ramai. Tunjukin kalau lo punya teman-teman yang berkualitas. Secara nggak langsung, lo lagi ngasih sinyal kalau lo adalah pria yang laku di pasaran. Ini bukan pencitraan, tapi ini adalah cara lo ngasih tahu dunia tentang nilai lo. Pola pikir ke-9 adalah kendalikan waktu atau master the art of timing. Jangan buru-buru. Kesabaran adalah mata uang yang mahal. Robert Greene ngajarin kita buat main cantik. Tarik ulur itu perlu. Bukan buat mainin perasaan, tapi buat ngasih ruang rindu. Kalau lo selalu ada, lo nggak berharga. Berlian itu mahal karena langka. Udara itu gratis karena ada di mana-mana. Tugas lo adalah latih kesabaran lo. Kalau dia balas chat lama, lo jangan balas cepet-cepet. Samain temponya. Kalau lo baru kenal,
Jangan langsung nembak. Nikmati proses pendekatannya. Fokus sama tujuan jangka panjang lo. Tenang aja my brother, apa yang jadi milik lo gak akan ketuker. Waktu lo akan tiba. Pola pikir ke-10 adalah jadilah tak terduga atau mixed pleasure and pain. Kebosanan adalah musuh utama dalam hubungan. Kalau lo terlalu baik, terlalu manis, terlalu nurut, lo bakal jadi membosankan. Cewek butuh drama dikit, butuh tantangan, butuh emosi yang naik turun kayak roller coaster. Jangan jadi nice guy yang selalu bilang terserah. Robert Greene nyaranin buat sesekali jadi dingin, sesekali jadi hangat. Bukan berarti jahat ya, tapi lo harus punya prinsip. Berani marahan kalau dia salah. Berani nolak kalau lo nggak mau. Tugas lo adalah lakuin sesuatu yang di luar kebiasaan lo minggu ini. Kalau biasanya lo ajak makan di mall, ajak dia makan di pinggir jalan yang legendaris. Kalau biasanya lo setuju aja, coba debat pendapat dia tentang film atau musik. Tunjukin kalau lo punya isi kepala sendiri. Kejutan-kejutan kecil ini yang bikin lo selalu menarik buat digali. Pola pikir ke-11 adalah perhatian pada detail, atau the details are everything. The dandy dan the charmer sangat memperhatikan detail. Penampilan lo adalah kartu nama lo sebelum lo ngomong. Cewek itu teliti banget. Dia lihat kuku lo bersih apa enggak. Dia lihat sepatu lo kotor apa enggak. Dia cium bau badan lo. Lo nggak perlu ganteng kayak artis Korea. Tapi lo wajib bersih dan rapi. Detail kecil nunjukin seberapa besar lo menghargai diri lo sendiri. Tugas lo sekarang cek lemari lo. Buang baju yang udah bolong atau kucel. Setrika baju lo sebelum keluar. Sikat gigi yang benar. Potong kuku tangan dan kaki. Pakai parfum yang wanginya enak, tapi nggak nyengat. Mulai perhatiin hal-hal kecil di sekitar lo juga. Ingat nama orang yang baru lo kenal. Ingat pesanan kopi favorit temen lo. Perhatian kecil ini nunjukin kelas lo sebagai gentleman. Lo pantas tampil prima my brother, karena lo adalah representasi dari kesuksesan lo di masa depan. Pola pikir ke-12 adalah berani mengambil risiko atau boldness. Keraguan-raguan itu mematikan. Cewek bisa ngerasain kalau lo ragu. Kalau lo mau megang tangan dia, tapi lo maju mundur, itu bikin ilfil. Kalau lo mau ngomong sesuatu, tapi lo gagap, itu nurunin nilai lo. Robert Greene bilang, boldness atau keberanian itu punya kekuatan magis. Bertindaklah dengan keyakinan seolah-olah lo nggak mungkin gagal. Tugas lo adalah latihan ambil keputusan cepat. Pas lagi makan, pilih menu dalam waktu 30 detik. Pas mau ngajak jalan, tentuin tempat dan jamnya jangan tanya, terserah kamu mau kemana. Ambil inisiatif. Lakukan satu hal yang bikin lo takut setiap hari. Sapa orang asing. Coba rute baru. Keberanian adalah otot yang harus dilatih. Dan cowok pemberani selalu punya tempat spesial di hati wanita. Pola pikir ke-13 adalah fokus pada tujuan atau purpose over women. Ini adalah mindset paling krusial buat high value jomblo. Misi hidup lo harus lebih penting dari cewek manapun. Cewek itu pengen jadi bagian dari petualangan lo, bukan jadi satu-satunya tujuan hidup lo. Kalau lo rela batalin meeting penting demi nemenin dia belanja, lo pikir dia seneng. Mungkin sesaat, tapi lama-lama dia bakal hilang respect sama lo. Dia bakal mikir lo cowok yang gak punya pendirian. Tugas lo adalah tentukan visi hidup lo 5 tahun ke depan. Tulis di kertas, tempel di tembok. Setiap hari, lakuin satu hal yang mendekatkan lo ke visi itu. Kalau ada cewek yang datang, pastikan dia mendukung visi lo bukan ngehambat. Kalau dia ngehambat, tinggalin. Prioritas lo adalah kerajaan lo. Ratunya bisa nyusul nanti. My brother, jangan kecilkan impian lo cuma demi asmara. Pola pikir ke-14 adalah spiritual grounding atau koneksi dengan sang pencipta. Di balik semua teknik psikologi ini, ada satu hal yang nggak bisa dimanipulasi, yaitu ketenangan jiwa. Pria yang punya koneksi kuat sama Tuhan, punya aura yang beda. Aura yang tenang, stabil, dan nggak gampang goyah. Robert Greene mungkin nggak bahas ini secara agama, tapi dia bahas soal kekuasaan batin. Saat lo sadar, kalau lo adalah hamba Tuhan, lo nggak akan takut sama penilaian manusia. Lo nggak akan takut ditolak cewek karena lo tahu rezeki dan jodoh udah ada yang ngatur. Tugas lo adalah perbaiki ibadah lo. Luangkan waktu buat diem dan berdoa. Minta kekuatan mental, minta petunjuk. Pas lo sujud, lo lagi ngisi baterai jiwa lo. Dan pas lo bangkit,
Lo siap ngadepin dunia dengan kekuatan penuh. Cewek suka cowok yang bisa jadi imam, yang bisa membimbing. Dan lo cuma bisa membimbing kalau lo sendiri punya panduan yang benar. Pola pikir ke-15 adalah cinta diri sendiri radikal atau radikal self-love. Ini adalah fondasi dari segalanya. The art of seduction yang paling tinggi adalah menseduksi diri lo sendiri. Lo harus jatuh cinta sama hidup lo. Lo harus jatuh cinta sama diri lo di cermin. Kalau lo nggak cinta sama diri lo, gimana lo ngarepin orang lain cinta sama lo? Energi itu nular. Tugas lo adalah setiap pagi tatap mata lo di cermin dan bilang gue berharga. Gue cukup. Gue pantas bahagia. Apresiasi diri lo setiap malam. Terima kasih tubuh udah nemenin gue berjuang. Terima kasih otak udah mikir keras. Traktir diri lo sesekali. Maafin kesalahan lo di masa lalu. Pas lo udah cinta mati sama diri lo sendiri, lo bakal jadi magnet yang gak tertahankan. Orang-orang bakal rebutan, pengen masuk ke dalam aura kebahagiaan lo. Itulah 15 mindset terlarang buat jadi high value jomblo. Ingat, jomblo itu bukan kutukan. Jomblo adalah masa inkubasi. Masa di mana besi ditempa jadi pedang. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Bangun diri lo. Bangun karir lo. Bangun mental lo. Bangun tamannya yang indah. Nanti kupu-kupu bakal datang sendiri. Dan kalaupun kupu-kupunya nggak datang, nggak masalah. Lo tetap punya taman yang indah buat dinikmati sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Tantangan 7 hari, jadi high value jomblo. Gua tantang lo, 7 hari ke depan, ikutin protokol ini. Dan lihat gimana dunia memperlakukan lo dengan beda. Hari pertama adalah detoksifikasi total. Masalah lo adalah otak lo penuh sampah. Sampah dari sosial media, sampah dari bokep, sampah dari validasi orang lain. Tugas lo hari ini simpel tapi berat. Hapus aplikasi sosial media yang bikin lo insecure. Unfollow semua akun cewek seksi yang cuma jualan badan. Berhenti nonton konten dewasa. Setelah itu, lihat kamar lo. Berantakan kan? Beresin. Lipat selimut lo. Buang sampah di meja lo. Semprot pewangi. Filosofinya adalah, lo nggak bisa ngundang ratu masuk ke istana yang kayak kandang babi. Bersihin hidup lo, maka pikiran lo akan jernih. Hari ini lo belajar satu hal, yaitu standar kebersihan. Hari kedua adalah kebangkitan fisik lo. Nggak pede karena lo ngerasa lemah, badan lo lembek atau kurus kering. Cewek secara naluri nyari pelindung. Tugas lo hari ini adalah siksa diri lo dengan olahraga. Pergi ke gym atau lakuin push up 100 kali di kamar. Bikin otot lo jerit. Keringat lo harus netes deres. Habis itu mandi air dingin. Cukur kumis tipis lo yang nggak rapi itu. Potong kuku lo. Pakai baju terbaik lo walau cuma mau ke minimarket. Filosofinya adalah saat lo ngaca dan lo lihat pria yang tegap dan rapi, otomatis harga diri lo naik. Hari ini lo belajar satu hal, yaitu respect pada diri sendiri. Hari ketiga adalah upgrade otak lo. Fisik udah, jangan lupa otak. Cowok high value itu nyambung, diajak ngomong apa aja. Tugas lo hari ini adalah puasa konten sampah. Ganti dengan asupan daging. Baca buku minimal 20 halaman. Dengerin podcast tentang bisnis atau psikologi. Pelajari satu hal baru yang belum pernah lo tahu. Pas lo punya wawasan, lo bakal punya bahan obrolan yang berbobot. Lo nggak akan lagi nanya pertanyaan basi kayak lagi apa atau udah makan belum. Filosofinya adalah, otak lo adalah senjata paling mematikan. Asah terus biar tajam. Hari ini lo belajar satu hal, yaitu kecerdasan. Hari keempat adalah menemukan peta harta karun. Jomblo yang gak laku, itu jomblo yang gak punya tujuan hidup. Hidupnya ngalir kayak kotoran di sungai. Cewek butuh nahoda yang tahu arah. Tugas lo hari ini adalah duduk diam tanpa handphone. Ambil kertas dan pulpen. Tulis visi lo 5 tahun ke depan. Lo mau jadi apa? Lo mau punya penghasilan berapa? Lo mau tinggal di mana? Rinci rencananya. Pecah jadi target bulanan. Pas lo punya misi, lo bakal sibuk. Lo nggak akan punya waktu buat galauin cewek yang nggak balas chat. Dan kesibukan lo itulah yang bikin lo misterius dan menarik. Filosofinya adalah pria tanpa misi adalah pria tanpa nilai. Hari ini lo belajar satu hal, yaitu visi. Hari kelima adalah uji nyali sosial. Lo jomblo karena lo penakut. Lo takut natap mata orang. Lo takut nyapa duluan. Tugas lo hari ini adalah keluar rumah. Sapa 3 orang asing. Bisa kasir minimarket, tukang parkir,
atau orang di jalan. Tanya jam berapa atau tanya arah. Tatap matanya dan senyum. Latih keberanian lo buat berinteraksi. Jangan ngarep apa-apa, cuma latihan. Filosofinya adalah keberanian adalah otot. Semakin sering dilatih, semakin lo enteng buat kenalan sama siapa aja. Cewek suka cowok pemberani. Hari ini lo belajar satu hal, yaitu dominasi sosial. Hari ke-6 adalah koneksi langit. Pria high value itu tenang. Dia nggak gerusa-gerusuk. Dia punya sandaran yang kuat, yaitu Tuhannya. Tugas lo hari ini adalah perbaiki ibadah lo. Bangun lebih pagi buat doa. Bersyukur atas napas lo. Bersyukur atas rezeki lo. Minta sama Tuhan, bukan minta pacar, tapi minta kekuatan buat jadi pemimpin yang baik. Minta hati yang lapang. Pas lo deket sama Tuhan, lo nggak akan takut ditolak manusia. Aura lo bakal adem. Filosofinya adalah ketenangan, adalah puncak dari kekuatan. Hari ini lo belajar satu hal, yaitu spiritual. Hari ke-7 adalah perayaan Sang Raja. Ini hari terakhir tantangan, tapi awal dari hidup baru lo. Tugas lo hari ini adalah solo date. Bawa diri lo makan enak, pakai baju paling keren, jalan dengan tegak, nikmati makanan lo tanpa main HP, lihat sekeliling, sadari kalau lo itu utuh, lo itu bahagia sendirian, lo nggak butuh orang lain buat melengkapi lo. Katakan pada diri lo sendiri, gua adalah hadiah, gua berharga, gua siap menerima yang terbaik. Filosofinya adalah, lo harus mencintai diri lo sendiri sebelum orang lain bisa mencintai lo. Hari ini lo belajar satu hal, yaitu cinta diri sendiri. My brother, 7 hari ini cuma pemanasan. 7 hari ini cuma buat ngasih rasa gimana enaknya jadi cowok berkualitas. Tugas beratnya adalah mempertahankan ini secara rutin, biar meresap, jadi kebiasaan baik, bahkan jadi gaya hidup. My brother, kalau lo serius mau upgrade level dari jomblo yang ngarep jadi jomblo yang dikejar, lo butuh panduan yang lebih lengkap dan detail dari sekadar video ini. Gua udah tumpahin semua rahasianya, ada 100 hukum pria sejati yang praktis dan bakal ngerombak total karisma lo di e-book terbaru gua yang berjudul High Value Jomblo. Ini adalah materi premium hasil riset panjang, tapi karena gua bener-bener pengen lihat lo bertumbuh jadi versi terbaik, lo bisa dapetin e-book ini dengan sistem bayar semampunya, alias terserah lo mau hargain berapa. Jangan tunda evolusi lo. Langsung amankan aksesnya sekarang lewat link yang ada di deskripsi atau kolom komentar. Semoga bermanfaat ya bro. Salam High Value Man, semangat bro.